Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Zat yang maha mengatur alam semesta. Karena kita pada saat ini dalam keadaan ketentraman dan keleluasaan yang tiada tara. Oleh karenanya, mari kita bersungguh-sungguh untuk mensyukuri kesempatan kali ini, yaitu dengan cara mengisinya dengan berbagai amaliyah dan ibadah, dan berupaya bagaimana kita meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kesempatan yang luar biasa ini hilang dari kita semuanya, selain bersyukur, tentunya marilah kita menyampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri toladan kita semuanya, bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad adalah pembawa risalah ilahiyah yang mampu memberikan syafaat kepada umatnya. Dengan untaian salawat itu, semoga kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatul husnah nanti di yaumil akhir. Sebelum melanjutkan khutbah, khotib juga berwasiat khususnya kepada diri khotib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab takwa merupakan sebaik-baiknya bekal dalam menghadapi kehidupan di akhirat yang kekal dan menghadap kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, untuk lebih meningkatkan rasa syukur kita, mari kita coba sedikit merenungkan, menengok saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bagaimana keadaan mereka sekarang? Mereka berharap sekali ketenangan,
kedamaian seperti kita. Namun kenyataannya mereka hidup dalam darurat perang, dalam keadaan serba terbatas, yang tidak ada hentinya, yaitu menghadapi serbuan bangsa penjajah setiap saat. Oleh karenanya, kehidupan mereka betul-betul tiada ketenangan, dan salah satu poin yang bisa kita ambil pelajaran dari mereka adalah bahwa mereka memasrahkan dirinya kepada Zat yang Maha Pencipta. Kapanpun dia diambil nyawa mereka, maka siap lillahi ta'ala. Sebaliknya kita di Indonesia, keadaan kita begitu leluasa, tenang, damai dan tentram. Tentunya jika keadaan ini tidak kita syukuri dengan aneka ragam ibadah dan hanya mengharap pada Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita menjadi manusia yang keterlaluan. Di saat negeri seberang di sana saudara-saudara kita mengharapkan kedamaian, tetapi kita berleha-leha padahal kita dalam kondisi yang aman dan nyaman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat yang mana lagi yang akan engkau dustakan? Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Namun tentunya kita terus berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keselamatan, kesabaran, dan juga kemenangan kepada mereka. Semoga Allah secepatnya menurunkan kedamaian dan keselamatan pada mereka, sebab tiada yang mereka dambakan saat ini kecuali perdamaian dan hidup tentram sebagaimana bangsa-bangsa yang lain di dunia. Oleh sebab itu, jika pertolongan Allah datang kepada bangsa Palestina, perang yang selama ini didominasi oleh pihak Zionis tentunya akan berbalik kepada bagaimana kemenangan pihak Palestina. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Waliyubliyal mu'minina minhu baladan hasana. Bukanlah engkau yang melempar ketika melempar senjata, tetapi Allah lah yang melempar. Sesungguhnya Allah memberi ujian kepada orang-orang yang beriman berupa ujian yang baik. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disampaikan di awal oleh MC, pada kesempatan siang hari ini sedikit khatib akan menyampaikan sebuah tema bahwa Islam adalah agama cinta damai dan keselamatan untuk sesama. Perlu kita ketahui bahwa Islam selain bermakna pasrah dan berserah, Islam juga bermakna damai, selamat, aman, dan tentram. Yang semuanya itu mengacu kepada keadaan yang sangat didambakan oleh setiap insan. Bukan saja oleh umat Islam, tetapi juga oleh seluruh umat manusia dimanapun berada, termasuk seluruh makhluk hewan dan tumbuhan.
Dan selanjutnya secara konsep bahwa Islam merupakan agama yang mengajarkan monoteisme tauhid, keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus diwujudkan dalam keadaan berbentuk kepasrahan diri dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan juga kepada Rasulnya. Sebagaimana Rasul tersebut adalah utusan yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa rahmat ke seluruh alam, untuk meraih kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, namun kebahagiaan itu tidak akan terwujud tanpa kedamaian dan ketentraman serta kasih sayang di antara sesama, yang pada intinya melalui misi kedamaian serta kasih sayang, risalah Islam diturunkan ke seluruh alam. Dan selain itu, damai masih dimaknai sebagai hidup rukun berdampingan antara dua pihak atau dua kekuatan yang berseteru. Padahal kenyataannya dalam Islam, jiwa dan individu umat diciptakan untuk damai dan tentram. Yang keduanya merupakan kebutuhan dasar daripada manusia. Mari kita lihat setiap gerak-gerik kita, termasuk dalam beribadah, kita diperintahkan untuk selalu tertib, tenang, tumakninah, dan khusyuk. Tidak boleh terburu-buru, selain memang sikap tergesa-gesa adalah bagian daripada syaitan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut dengan hablum minallah, kita diperintahkan untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, yang salah satu tujuannya menciptakan jiwa yang damai dan tenang. Kemudian ketika menunaikan sholat, kita diwajibkan dengan tumakninah dalam melaksanakannya, alias tenang dan tidak terburu-buru. Dan di akhir sholat, kita juga diperintahkan untuk mengucapkan salam, yang maknanya tidak lain adalah kedamaian dan keselamatan. Setelah sholat, kita dianjurkan untuk berdoa. Di antara doa yang biasa kita baca adalah doa selamat dan doa keselamatan. Dan tentunya masih banyak lagi yang tidak bisa dilepaskan dari semangat kedamaian serta keselamatan di dalam ajaran agama Islam. Bahkan di akhirat kelak, yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya tidak lain adalah hamba Allah yang jiwa-jiwanya penuh dengan ketenangan dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho, lagi meridhoinya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, begitu pula dalam muamalah kita dengan sesama manusia, atau yang biasa disebut dengan hablum minan nas. Islam sudah mengajarkan kepada kita semua untuk menebarkan salam saat bertemu dengan orang lain. Di samping kita harus
menunjukkan semangat toleransi sehingga tercipta kehidupan yang rukun baik sesama beragama maupun dengan sesama umat beragama. Berbicara tentang ajaran, tentunya rujukan kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Al-Quran, kata salam dan kata turunannya disebutkan tidak kurang dari 120 kali, yang salah satunya mengacu kepada asma Allah As-Salam, yang artinya Zat yang maha memberi keselamatan dan kedamaian. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah sumber kedamaian dan keselamatan yang mewajibkan kepada para hambanya untuk meraih keduanya. Sehingga berdasar atas keimanan dan kasih sayang tersebut, Islam sangat menekankan pentingnya kasih sayang antar sesama, bahkan sesama makhluk, agar tercipta kedamaian dan keselamatan di dunia dan akhirat. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, begitu pula dalam sunnah Rasulullah banyak sekali hadis yang mengajarkan bahwa kita diperintahkan untuk hidup damai dan memperhatikan keselamatan sesama. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, orang muslim itu adalah orang yang muslim-muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Oleh sebab itu, semoga kita semuanya bisa memahami dan juga menjalankan ajaran damai yang sudah diajarkan dalam agama kita, sehingga kita benar-benar memegang ajaran tersebut secara kafah, secara menyeluruh, sebagaimana di dalam ayat disampaikan, udkhulu fisilmi kafah, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kafah. Dan mudah-mudahan di akhirat kelak kita semuanya termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan, serta diwarisi Darussalam, negeri surga yang penuh dengan kedamaian, ketentraman untuk selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.